tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka penyebaran COVID-19. Dan kali ini juga kami akan hadirkan informasi mengenai warga RW 10 Rawabadak Selatan yang mendapat bantuan sosial yang diberikan Kementerian Sosial di kawasan Jakarta Utara. Bagaimana laporan selengkapnya berikut akan dipandu oleh reporter kami Rian Suryadi. Ya, silakan Rian, bagaimana laporan selengkapnya? Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, saya sedang berada di kawasan Rawabadak Selatan, tepatnya di RW 10, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dan tadi pun diketahui di RW 10 ini dalam kunjungannya perwakilan Kementerian Sosial, yakni Direktorat Jenderal Kementerian Sosial, melihat langsung proses pengangkutan bantuan sosial dari Presiden oleh petugas di kendaraan pengangkut. Dia juga pun memberikan arahan dan briefing kepada petugas untuk memastikan penyaluran bantuan sosial ini seperti sembako berlangsung cepat. Tadi Direktorat Jenderal Kementerian Sosial pun langsung memantau pendistribusian sembako tahap 2 di Jakarta Utara ini, bantuan Presiden di kawasan RW 10 Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya pun Dirjen Kementerian Sosial melihat langsung proses pengangkutan sembako Presiden oleh petugas tersebut. Pasalnya selain bansos sembako dari Presiden, masyarakat terdampak COVID-19 juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi masing-masing. Tadi pun saya juga sempat berbincang dengan Ketua RW, yakni Bapak Frans, mengatakan kalau di RW 10 ini terdiri dari 9 RT dan ada 694 KK. Untuk hari ini pun dari Kementerian Sosial pun membagikan bansos di kawasan Jakarta Utara, dan ini salah satu di titik pertama di hari Minggu ini, yakni di daerah Rawabadak Selatan, Koja, RW 10 sejumlah 236 paket, dan sementara nanti di lokasi kedua di daerah Rawabadak Utara, yakni di RW 8, tepat di RT 1, 2, 3, dan 4, jumlah paket yang dibagikan ada 101 paket. Diinformasikan pendengar, bantuan Presiden sendiri mulai disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek sejak Senin 20 April kemarin. Dan nilai total bantuan tersebut ada 3,4 triliun. Bantuan Presiden tersebut menjangkau 1,9 juta keluarga. Setiap keluarga pun akan mendapat 600.000 yang disalurkan sebulan 2 kali. Selain bantuan Presiden, Kementerian Sosial juga mendistribusikan bansos tunai atau BST kepada masyarakat terdampak COVID-19 sebagai program jaring pengaman sosial. Demikian laporan dari saya, Rian Suryadi, dari Jakarta Utara, kembali ke studio. Ya, pendengar, demikian laporan mengenai bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial di kawasan Jakarta Utara oleh Rian Suryadi. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini datang dari sutradara pengkritik Presiden Mesir yang meninggal di penjara. Dan Shadi Habas, seorang sutradara muda Mesir yang dipenjara karena membuat video musik yang kritis terhadap Presiden Abdul Fattah al-Sisi, meninggal di penjara Kairo. Dan hal ini diungkapkan oleh pengacaranya pada Sabtu 2 Mei 2020. Habas yang masih berusia 24 tahun meninggal di penjara Tora, dan menurut pengacaranya yaitu Ahmed Al-Kawaga. Namun dia sendiri juga tidak bisa memberikan penyebab pasti kematian dari sang klien. Jaringan Arab untuk Informasi Hak Asasi Manusia atau ANHRI mengatakan dalam sebuah postingan Twitternya bahwa Habas meninggal akibat dari kelalaian dan kurangnya keadilan di Mesir. Sementara itu, pendengar, masih akan kami coba untuk hadirkan informasi-informasi lainnya yang akan kami sampaikan sesaat lagi terkait dengan sebuah modus dari pemudik di Semarang yang menggunakan truk towing dan akhirnya dipaksa untuk berputar balik, di mana petugas penangkap mudik
yang berusaha melintas kota Semarang dengan modus menggunakan truk towing atau truk angkut mobil yang sedang membawa satu unit minibus berisi 4 orang yang akan mudik. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Endro P. Martanto di Semarang, Jawa Tengah pada hari Sabtu membenarkan pencegahan yang dilakukan petugas di checkpoint di sekitar Taman Unyil Kota Semarang yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Semarang. Dan truk towing pengangkut mobil yang ditutup dengan kain terpal tersebut berisi 4 pria yang diduga pemudik. Bu, cari rumah yuk pakai si kaset. Bapak kemarin sudah unduh di Play Store kan? Bapak harus gimana dulu, Bu? Pertama, pilih menu daftar. Isi nama lengkap sesuai KTP, kata sandi, dan kolom lainnya. Kemudian lanjut. Nomor KTP, NPWP, jangan salah. Nggak perlu pakai titik atau spasi. Habis itu, Bapak foto KTP sama foto diri. Ya sudah, Bapak selfie dulu. Terus, Bu? Pilih lokasi rumah yang dicari. Nanti di menu selanjutnya keluar tuh daftar perumahannya. Pilih bank yang akan digunakan. Kita tinggal cek status pengajuan KPR dan sentuh menu ajukan proses verifikasi. Jika lolos hingga tahap 3, kita nanti ditelepon sama pihak bank. Oh, gitu. Kalau masih bingung, bisa telepon ke hotline-nya 0800 10 773 77 atau unduh panduannya di website PPDPP. Mudah ya, Bu? Iya dong, si Kasep. Bukan, asap lagi disebut. Kan nama aplikasinya si Kasep, Pak. Wujudkan rumah impian dalam satu genggaman. Salah satu pola pencegahan penyebaran COVID-19 yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan karantina fasilitas khusus yang disediakan oleh otoritas yang berwenang dan didasarkan kepada orang yang memiliki gejala serta riwayat kontak dengan seseorang yang sudah positif terkena COVID-19. Karantina fasilitas khusus terdiri dari dikelola pihak berwenang seperti hotel, wisma, asrama haji yang sudah difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19 di bawah pengawasan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dinas kesehatan, TNI, dan juga Polri, dibiayai oleh pemerintah dan sumber dana yang resmi. Penanggung jawab ada pada kementerian, lembaga, gubernur, wali kota, dan bupati. Ya pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Konferensi pers dari kantor Geraha BNPB Jakarta akan kami hadirkan saat lagi ke ruang dengar Anda dengan liputan langsung oleh Niar Abdul. Ya baik Niar, bagaimana laporan selengkapnya? Baik, terima kasih Isma dan dengar. Saat ini kami masih berada di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 seperti di media center yang berada di Geraha BNPB, di mana dijadwalkan paginya di kawasan jam anak-anak muda berkumpul ini adalah yang sumber
di mana memang konferensi pers pagi ini dijadwalkan atau direncanakan ini membicarakan tentang komunikasi yang beberapa waktu ini hari terakhir menjadi pembicaraan di Pulau Nusa. Ini di mana melibatkan beberapa tentunya di antaranya Dr. Dewi Nurtisha, pakar epidemiologi, kemudian Dr. Sheila ini dari PLC Application Content Lead, dan Mas Bagozi. Kalau sempat mendengar beberapa hari yang lalu dia sempat menjadi pembicara juga, dia adalah pembuat aplikasi Fight COVID-19 dari Bangka Belitung, dan juga ada Kevin Daniel yang application develop. Anak-anak muda ini nantinya akan digali begitu banyak oleh yang akan memandu dialognya nanti adalah Kolonel Infanteri Kristome Siantori yang merupakan koordinator atau bagian dari tim komunikasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kenapa aplikasi ini menjadi pembicaraan perlu juga ya, ini menjadi perbincangan karena memang beberapa hari terakhir memang bahkan sebelumnya beberapa hari lalu konferensi persnya juga sempat atau diluncurkan begitu di launching dari Pak BNPB, Bapak Doni yang tadi Doni Munardo bersama dengan Menkominfo Bapak Joni G. Plate ini terkait dengan aplikasi yang nah, mungkin hari ini akan dijelaskan lebih rinci seperti apa aplikasinya, bagaimana penggunaannya, apa fungsinya. Jadi mudah-mudahan yang paling diharapkan adalah aplikasi ini bisa memberi manfaat bagi orang-orang atau siapapun yang menggunakannya atau membuat aplikasi dan penting target apa jangan sampai putus. Jadi di ruang media center memang sesuai dan imbauan pemerintah bahwa itu bahwa nanti ini narasumber atau pembicaraan sedang maka ini dibagi dan dua orang narasumber hadir di media center begitu yaitu untuk Daniel untuk Kevin Daniel bersama dengan Dr. Dewi ini epidemiologi dan juga PLC application developer-nya itu akan ada di sini bersama dengan Kolonel Chris, kemudian juga untuk kedua narasumber lainnya yaitu Dr. Sheila merupakan application content lead dan juga akan Bagozi ini founder Fight COVID-19 ini akan berada di ruang menggunakan metode atau menggunakan aplikasi Zoom begitu. Jadi karena memang semua orang yang berada di media center itu harus dijaga jarak fisik. Dengar mungkin untuk Anda yang mungkin saat ini sudah mulai meraba-raba seperti apa aplikasinya, mungkin sudah bisa langsung dicek di gadget masing-masing karena memang aplikasi ini disediakan dalam bentuk iOS dan juga bentuk Android dan bisa dicek juga di dan kalau saya tidak salah itu memang sudah terkoneksi juga dengan website-nya gugus tugas yaitu covid19.go.id mana di situ semuanya semua informasi terkait aplikasi bisa dapat didapatkan dan ini juga di informasi lainnya seperti bagaimana di daerah penyebaran virus dan juga bagaimana menjaga jarak aman dan lain-lain sebagainya tentu dan sementara kami masih menunggu begitu penyelidikan dan persiapan dari tim yang ada di media center. Indra? Ya baik, terima kasih Niar untuk laporannya langsung dari konferensi pers di kantor Geraha BNPB Jakarta terkait dengan topik peluncuran aplikasi bersatu melawan COVID-19. Hari ini aku telah jatuh cinta, takkan mampu aku menyangkalnya. Jatuh cinta kepadamu, sosok yang sering menjengkelkan aku, sering menggangguku. Kau permainkan rasa hatiku, namun kini aku
pacarmu. Oh jadi pacarmu. Malam ini aku berniat untuk menyatakan rasa cintaku. Semoga tanganku berjodoh untuk bertepuk dengan cintamu. Aku jatuh cinta kepada dirimu, orang yang tak pernah kubayangkan, tak pernah ku mimpikan bisa jadi pacarmu. Aku jatuh cinta kepada dirimu, orang yang tak pernah kubayangkan, tak pernah ku mimpikan bisa jadi pacarku. Aku jatuh cinta kepada dirimu, orang yang tak pernah kubayangkan, tak pernah ku mimpikan bisa jadi pacarku. Aku jatuh cinta kepada dirimu, orang yang tak pernah kubayangkan, tak pernah ku mimpikan bisa jadi pacarku. Pacarku. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi RRI Pro 3 Radio Tangga Bencana COVID-19. Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 menyalurkan bantuan kepada ratusan keluarga pemulung di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bantuan ini merupakan bentuk kolaborasi antara relawan, pemerintah, dan juga masyarakat. Pada kegiatan yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tersebut, para relawan memberikan bantuan berupa alat-alat tulis kepada anak-anak pemulung di sekitar TPST. Kebutuhan akan perlengkapan sekolah dianggap sebagai salah satu penunjang keberhasilan pendidikan. Dan selain alat-alat tulis juga terdapat 300 paket sembako dan 900 buah masker yang dibagikan kepada warga terdampak COVID-19 di lokasi, di mana jumlah tersebut kemungkinan akan ditambahkan melalui pendataan yang dilakukan oleh para relawan. Sementara itu, pendengar, kita akan beralih ke informasi lainnya di mana puluhan warga pelanggar PSBB tadi malam dirazia dan melakukan rapid test. Bagaimana laporan selengkapnya? Berikut reporter kami, Benny Hermawan. Ya Benny, bagaimana laporan selengkapnya? Iya, benar sekali bahwa puluhan warga diamankan personil gabungan dalam razia besar-besaran yang digelar di jam malam penerapan pembatasan skala besar PSBB di Surabaya kemarin malam hingga dini hari tadi. Total terdapat 83 orang, 5 diantaranya dinyatakan reaktif rapid test setelah dilakukan pemeriksaan. Secara khusus memang Kapolda Jatim Irjen Pol Hermawan dan Gubernur Jatim Kofinder Parawansa memantau jalannya patroli. Dijelaskan Irjen Pol Hermawan, patroli skala besar yang dilakukan ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang menambahkan langkah penindakan itu sudah diberlakukan sejak 2 hari per tanggal 1 Mei setelah adanya pemberlakuan PSBB Surabaya. Bahkan juga menjelaskan jika ada masih masyarakat yang membandel, maka langkah hukum akan diterapkan. Hari ini ada 3 wilayah PSBB, kami melakukan gerakan secara serentak, melakukan kegiatan teguran dan tindakan. Di mana Sidoarjo ada 65, Gresik ada 65, Sidoarjo baru 24 sekarang yang untuk pemeriksaan, dan hari ini malam ini di Surabaya ada 82. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan. Tadi sudah kami sampaikan, kami kenakan pasal 93 Undang-Undang Karantina dan pasal 216 KUHP. Dan pendengar, memang kegiatan preventif berupa patroli skala besar kata Luki juga untuk mengajak masyarakat menerapkan physical distancing atau menjaga jarak, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofinder Parawansa menambahkan memang kegiatan semacam ini akan terus dilakukan. Satuan gugus tugas yang terdiri dari Pemda, Kepolisian, dan TNI akan terus melakukan sosialisasi bahaya COVID-19 sehingga Jawa Timur terbebas dari COVID-19. Dari Surabaya, Benny, Ya. ditahan dulu Benny. Apakah hukuman yang diberikan begitu ya terhadap orang-orang yang
diketahui melanggar PSBB dalam razia tadi malam di Surabaya. Ya, memang ada aturan-aturan yang diterapkan oleh jajaran kepolisian, termasuk undang-undang karantina. Dan memang ada sanksi-sanksi yang diberlakukan, termasuk sanksi denda dan hukum begitu. Namun demikian, pihaknya atau kepolisian masih berusaha untuk persuasif, terus melakukan sosialisasi, dan bahkan kemarin juga banyak begitu ketika PSBB diterapkan, aksi tilang juga dilakukan. Ada klausel-klausel yang memang menerangkan bahwa tilang itu bahwa para pengendara tidak memakai masker dan lain sebagainya. Dan langkah-langkah ini memang dirasa pihak kepolisian cukup efektif, sehingga ketika di jalur PSBB yang diterapkan checkpoint itu, banyak masyarakat yang sekarang ini mulai disiplin begitu dengan memakai masker dan lain sebagainya begitu. Baik, apa langkah lanjutan untuk orang-orang yang memang sudah tertangkap razia pada malam tadi, dan juga beberapa orang yang ternyata positif COVID-19, begitu ya Benny ya? Ya, kalau yang kemarin memang belum dinyatakan positif COVID-19 karena masih reaktif begitu, dilakukan rapid test, dan bagi kelima orang tersebut saat ini memang sedang mendapatkan penanganan begitu di rumah sakit Jiwa Menur yang memang diperuntukkan untuk menangani pasien dengan COVID-19, baik itu ODP, PDP dan lain sebagainya begitu. Dan berarti hingga saat ini memang kelima orang itu yang keluyuran di malam hari memang saat ini tengah mendapatkan pemantauan dan pengawasan di rumah sakit Menur Surabaya begitu. Baik. Aktivitas-aktivitas seperti apa yang Benny pantau semalam sehingga mereka sampai terkena razia PSBB? Iya, kebanyakan memang mereka kemarin malam masih mengindahkan aturan-aturan yang ada ya. Dalam arti mereka masih nongkrong di warung kopi maupun di pinggir jalan, sehingga memang operasi serentak ini sedikit banyak memberikan shock terapi begitu. Banyak mereka yang kaget dengan adanya operasi besar-besaran ini, namun demikian terpantau kemarin aparat kepolisian dan gabungan terus saja memberikan sosialisasi bahwa berkerumunan tidak diperbolehkan di masa pandemi COVID-19, lalu sebagai rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 begitu. Apakah razianya juga termasuk dengan orang-orang yang melakukan aktivitas perdagangan begitu ya, seperti mungkin ada penjual-penjual kaki lima atau seperti apa, Benny? Ya, kalau sekiranya bagi pedagang memang para aparat kepolisian atau petugas gabungan ini hanya memberikan seruan begitu, tidak boleh memperjualkan dagangannya, namun tidak memperkenankan bagi para pembeli untuk berlama-lama di tempat itu. Dan sosialisasi ini memang diberlakukan sejak beberapa waktu lalu, tidak hanya hari ini, dan memang diakui masih banyak warung kopi seperti halnya di beberapa sudut jalan di sekitar perbatasan memang dari pantauan kami masih buka. Seperti yang kami pantau di sekitar Gresik, Jawa Timur atau perbatasan Surabaya, Gresik, masih banyak warung kopi begitu yang menjajakan dagangannya, dan bahkan banyak warga masyarakat yang bergerombol dan tidak peduli akan penyebaran virus corona yang dapat diakui saat ini di Jawa Timur masih dikatakan cukup tinggi begitu. Baik, terima kasih untuk laporannya Benny Hermawan terkait dengan puluhan pelanggar PSBB di razia tadi malam di Surabaya. Ya pendengar, untuk memenuhi kelengkapan APD bagi tenaga medis di Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon menggandeng penjahit produksi baju hazmat sendiri. Bagaimana laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Namira. Ya, Namira, silakan laporan selengkapnya. Iya, pemerintah Ambon menggandeng sejumlah penjahit yang ada di Kota Ambon ini untuk memproduksi APD atau baju hazmat. Karena sejauh ini memang APD atau baju hazmat harus dikirim dari luar Ambon. Namun untuk mengatasi kelangkaan itu, pemerintah Kota Ambon mencoba untuk melakukan pelatihan terlebih dulu kepada sejumlah penjahit yang berada dalam wadah sanggar jahit untuk melakukan pelatihan baju hazmat. Dan sampai saat ini produksinya sudah mencapai 200 setel baju hazmat yang akan disalurkan ke seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Ambon. Dan dapat kami informasikan juga bahwa seluruh bahan baku untuk menjahit baju hazmat ini memang tidak tersedia di Ambon dan harus dikirim dari Jakarta.
dan pengiriman pun memang saat ini tidak berjalan seperti biasanya karena hanya dilayani oleh pesawat kargo. Namun juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Ambon, Joy Rainer Adrian, mengungkapkan bahwa untuk produksi baju hazmat akan dilakukan secara massal dengan menggandeng lebih banyak lagi penjahit yang ada di Kota Ambon. Karena sejauh ini memang pemerintah Kota Ambon hanya mendapat jatah baju hazmat dari pemerintah Provinsi Maluku tidak lebih dari 500 sel baju hazmat, dan itu pun sudah banyak kehabisan sehingga di puskesmas juga tidak kebagian baju hazmat, padahal mereka merupakan garda terdepan dalam menangani pasien dengan gejala-gejala COVID-19. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Namira Amalia, Pro 3 RRI. Baik, terima kasih. Berikut laporan dari Namira di Ambon tentang pemerintah Kota Ambon yang membantu menggandeng penjahit produksi baju hazmat sendiri di Kota Ambon. Ya pendengar, Wali Kota Kendari yaitu Zulkarnain Kadir juga meminta pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk membagikan bantuan langsung tunai atau BLT. Alasannya pemerintah daerah lebih mengetahui siapa yang layak menerima bantuan tersebut. Zulkarnain juga menyarankan supaya besaran BLT diubah dari sebelumnya Rp600.000 diubah menjadi Rp300.000. Usulan Zulkarnain ini didorong rasa kekhawatiran munculnya keresahan sosial. Ia menyebut BLT yang sudah ditetapkan pemerintah pusat saat ini hanya bisa menjangkau sekitar 10.000 kakak saja. Sementara masih banyak warga yang membutuhkan bantuan sosial tersebut. Dari itu kemudian pendengar, kita juga akan menginformasikan kali ini dari usulan Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo saat Musrenbangnas 2020 soal pemotongan pendapatan ASN golongan 3 ke atas atau yang memiliki jabatan mengundang pro dan kontra. Banyak dari ASN mendukung usulan itu karena dinilai sangat membantu. Namun tidak sedikit pula yang menolak dengan berbagai macam alasan. Lalu bagaimana dengan masyarakat kecil atau buruh yang terdampak COVID-19 menanggapi usulan tersebut? Menurut mereka, apabila ASN mau merelakan separuh pendapatannya untuk digunakan dalam membantu masyarakat lain yang sangat membutuhkan, tentu itu yang sebenarnya menjadi tujuan. Bu, cari rumah yuk pakai si kaset. Bapak kemarin sudah unduh di Play Store kan? Bapak harus gimana dulu, Bu? Pertama, pilih menu daftar. Isi nama lengkap sesuai KTP, kata sandi, dan kolom lainnya. Kemudian lanjut. Nomor KTP, NPWP, jangan salah. Nggak perlu pakai titik atau spasi. Habis itu, Bapak foto KTP sama foto diri. Ya sudah, Bapak selfie dulu. Terus, Bu? Pilih lokasi rumah yang dicari. Nanti di menu selanjutnya keluar tuh daftar perumahannya. Pilih bank yang akan digunakan. Kita tinggal cek status pengajuan KPR dan sentuh menu ajukan proses verifikasi. Jika lolos hingga tahap 3, kita nanti ditelepon sama pihak bank. Oh, gitu. Kalau masih bingung, bisa telepon ke hotline-nya 0800 10 773 77 atau unduh panduannya di website PPDPP. Mudah ya, Bu? Iya dong, si Kasep. Tuh kan, kasep lagi disebut. Kan nama aplikasinya si Kasep, Pak. Wujudkan rumah impian dalam satu genggaman. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Dan kita akan kembali lagi ke konferensi pers dari kantor Graha BNPB Jakarta guna mendengarkan konferensi pers terkait dengan peluncuran aplikasi Bersatu Lawan COVID bersama dengan reporter kami, Niar Abdul. Ya Niar, bagaimana laporan selengkapnya? Baik, terima kasih Indra dan pendengar. Saat ini kami ada di media center gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di mana akan berlangsung atau sudah dimulai di konferensi pers terkait dengan peluncuran aplikasi Bersatu Lawan COVID, di mana hadir di media center itu Dr. Dewi Nur Ayansyah merupakan pakar epidemiologi, kemudian Dr. Sheila Rahma dan juga ahli Ahmad Al-Ghazali sebagai founder Site COVID-19 dan Kevin dari Pasado Application Development ya. Karena mereka ini adalah yang disebut dengan anak-anak muda yang berada di balik aplikasi Bersatu Lawan COVID-19. Seperti apa
dialognya. Berikut kita ikuti dialog yang akan dipandu oleh tim komunikasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kolonel Infantri Christome Siantore. Berikut kita ikuti bersama. Dan epidemiologi penyakit menular. Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi Bang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Kevin Daniel Fantasto Siwitonga, ya, BLG Application Developer. Dia sekolah lulusan Waterloo University Kanada, pernah bekerja di Google, ahli machine learning. Selamat pagi, Kevin. Selamat pagi Pak. Sehat ya Kevin? Sehat Pak. Oke. Kemudian kami juga telah tersambung dengan Dr. Sheila Rahma. Halo Sheila. Halo Pak. Iya. BLG Application Medical Content Lead, dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat pagi, Sheila. Selamat pagi Pak Chris. Sehat, Pak Sheila? Alhamdulillah sehat hari ini. Oke. Kemudian juga ada Ahmad Al-Ghuzi Ramadan sebagai penginisiasi dari aplikasi My COVID-19. Al-Ghuzi, halo. Halo. Sehat ya, Al-Ghuzi ya? Sehat, ya. Al-Ghuzi ini jauh-jauh datang dari Provinsi Bangka Belitung, ya, Ghuzi ya? Iya. Ya. Baik, para pemirsa sekalian, saya akan menyapa Kevin dulu. Kevin, coba bisa dijelaskan nggak kepada publik ini, apa sih aplikasi BLC ini sebenarnya? Karena orang bertanya-tanya, barang apa ini? Iya Pak, jadi aplikasi persatuan COVID-19 ini adalah bentuk kontribusi kaum milenial untuk mempercepat penanganan COVID-19. Ini adalah gerakan pemuda untuk transparansi data dari akar rumput hingga adaptasi kebijakan nasional. Untuk masyarakat bisa melihat informasi-informasi seperti tingkat kerawanan ke tingkat kecamatan, mencari info RS rujukan, dan informasi-informasi terkini yang lain. Masyarakat juga bisa melakukan diagnosa mandiri yang menggunakan algoritma dari tim pakar medis dan juga disupport dengan teknologi machine learning. Kemudian, apa sih keunggulan dari BLC ini sendiri yang bisa kamu tawarkan? Kamu bisa bilang bahwa aplikasi ini bagus untuk digunakan dalam perang melawan COVID-19. Aplikasi BLC ini sudah terintegrasi dengan data-data yang paling lengkap langsung dari gugus tugas. Dan kita juga menyediakan fitur bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk petugas yang di lapangan seperti petugas medis, psikologi, logistik, dan memberikan dashboard kepada pemerintah juga. Pemerintah jadi tadi Menkominfo sudah mengembangkan ada peduli lindungi diri ya. Nah, itu perbedaannya apa dengan aplikasi yang telah kamu kembangkan ini? Ya, kalau dari informasi yang saya tahu, peduli lindungi itu berfokus pada tracking, sementara kalau aplikasi kita berfokus pada memberikan informasi dan memberikan fitur-fitur lain. Begitu Pak. Baik, terima kasih Kevin ya. Saya coba akan bertanya kepada Dr. Sheila dulu. Halo Sheila. Halo Pak. Ya, Sheila sebagai penanggung jawab konten lead dari aplikasi Persatuan Web ini ya? Iya, benar. Nah, pertimbangan apa yang mendasari kalian dalam mengembangkan aplikasi BLC ini? Kemudian konten-konten apa yang disajikan dalam BLC ini? Ya, terima kasih Pak Chris. Jadi kami menginisiasi terbentuknya mobile apps Bersatu Lawan COVID berawal dari tekad untuk menyatukan seluruh komponen masyarakat untuk turut membahu menanggulangi COVID-19. Aplikasi ini disusun berdasarkan bukan hanya dari sisi medis, melainkan dari sisi kesehatan masyarakat, jiwa, dan sosial. Aplikasi ini juga memiliki fitur yang merupakan diambil berbasis bukti dari literatur internasional dan dalam negeri, serta opini-opini dan pendapat para pakar dari bidang-bidang terkait. Bayar berbasis atau berdasarkan seorang bayar nggak nih Bang? Ya. Kenapa aku tertarik dalam Ya pengembangan nih Bang, bayar nih. bidang sistem informasi teknologi IT? Iya, ini nimbangnya di mana? Karena kita tahu sekarang punya teknologi dan informasi Kan aja nggak ada timbang. penggunanya semakin banyak di Indonesia dan data terjangkau dari mulai masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Jadi dengan adanya sistem yang mampu menyatukan seluruh komponen masyarakat diharapkan